Apa pasal orang Malaysia kerja di Indonesia ya? Karena ini ya, karena gajinya besar, pekerjaannya baik ya, dan ininya tentunya lebih besar dari Malaysia, mereka mau kerja di negara kami ya. Makin sangat peliknya, dia ini sok-sokan mengomentari para netizen dari Malaysia kayak gitu ya geng ya. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Ini kami menuntut negara sebenarnya Bang, karena ini sudah kejadian bertahun-tahun. Kegiatan Aku suka ya kalau ada ibu-ibu ya seperti ini ya mengkritik, menagih janji pemerintah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan menyajikan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Iki akan menyajikan sebuah video. Ini makin hari kontennya misteri, makin pelik ya geng ya. Kenapa? Dia mengatakan orang Malaysia bekerja di Indonesia. Ya mungkin ada orang Malaysia yang bekerja di Indonesia, tapi tidak menjadi pembantu ataupun pekerja kasar ataupun pekerja apalah itu. Mungkin orang Malaysia bekerja di Indonesia sebagai seperti kedutaan Malaysia yang berada di Indonesia. Dan mungkin bekerja di Papua, tapi itu PT dari Malaysia, bukan PT dari Indonesia. Mungkin seperti itu ya geng ya. Tapi makin kebelakangan ini, konten-konten misteri ini geng, makin hari makin pelik dan makin koyak bila netizen-netizen Malaysia mengomentari konten-kontennya seperti itu geng. Nah tentu kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke kita simak dulu videonya, let's go. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada teman kita dari Malaysia tanya ya, apa pasal orang Malaysia kerja di Indonesia ya? Karena ini ya, karena gajinya besar, pekerjaannya baik ya, dan ininya tentunya lebih besar dari Malaysia, mereka mau kerja di negara kami ya. Itu jawaban logikanya ya, jawaban pakai ini. Jadi tidak semua orang Malaysia, yang Anda patut tahu ya, tidak semua orang Malaysia itu membenci Indonesia atau dengki kepada Indonesia. Banyak warga Malaysia yang pikirannya ini, wawasannya terbuka luas ya. Mereka juga senang dengan Indonesia. Mereka senang Indonesia maju ya. Mereka senang di Indonesia, orang-orang Indonesia menjadi lebih kaya ya. Dan kalau orang Indonesia kaya, negaranya maju, banyak pekerjaan di Indonesia yang baik-baik ya, dan warga Malaysia pun boleh bekerja di negara kami kalau ada lowongan. Dan warga negara kami tidak bisa memenuhi lowongan itu ya. Warga Malaysia boleh datang ke Indonesia untuk bekerja, nggak masalah ya. Di negara kita ini nggak anti orang asing, nggak anti pekerja asing. Kalau misalnya ada lowongan kerja, warga kami tidak bisa mengisi itu, ya warga asing boleh mengisi, kenapa nggak boleh ya. Jadi jawabannya itu. Ini contoh dari Antara News, kantor berita kita. Ini menyebutkan di sini bahwa diberitakan di sini bahwa Bali sedang membentuk Satgas, Satuan Tugas Khusus untuk melacak, mensiasat ya imigran-imigran gelap, orang-orang asing yang bekerja di Bali secara ilegal. Jadi di negara kita ini bukan negara yang miskin-miskin sekali. Banyak mat saleh, bule-bule yang bekerja secara ilegal di Bali ya. Kalau duitnya nggak bagus, kenapa mereka kerja? Jadi di Bali itu mereka bisa kerja dan uangnya bagus ya. Melatih selancar ombak misalnya, satu sesi 1 jam dia bisa dapat 50 US dollar. Itu duit ya bagus. Jadi buat teman-teman
WNI yang kerja di luar negeri ini dilihat ya, banyak bule-bule yang kerja di negara kita secara ilegal, khususnya di Pulau Bali. Jadi jangan terlalu pesimis, jangan menghina negara sendiri, seolah-olah negara kita ini semuanya nggak baik gitu ya. Negara kita ini terlalu miskin dan lain-lain. Ini bule-bule kerja loh di Pulau Bali, ya. Jadi untuk yang teman-teman khususnya di Malaysia ya, jangan jadi kasus kacang lupa kulit. Melihat semuanya itu Indonesia itu jelek, semua nggak ada yang baik. Ini bule-bule kerja di Bali ini, gimana penjelasannya? Ya, kalau duitnya nggak bagus, masa mereka mau overstay di Bali, kerja di Bali? Coba dijawab. Dan buat orang-orang kita yang masih di Indonesia, yang mau kerja di luar negeri, coba dipikirkan potensi, peluang di negara sendiri, bisnis di negara sendiri. Karena apa? Ini orang-orang asing aja di Bali bisa cari kerja kok, bisa nemukan pekerjaan, bisa cari duit, ngeles-ngelesi, kasih kursus ini, kursus itu. Kenapa kita nggak bisa gitu loh di negara kita sendiri? Kan ironi ya. Ini di Bali banyak loh imigran gelap yang kerja. Masa kita nih warga negara Indonesia nggak bisa seperti mereka atau melebihi mereka gitu loh. Mereka bela-belain datang ke Bali untuk kerja loh. Ya, bisa mereka kerja. Kita nih orang sendiri, warga negara sendiri, kenapa selalu komplain susah cari kerja, susah berbisnis dan lain-lain. Pesimismenya itu loh harus dipinggirkan dulu, kita padamkan ya. Kita singkirkan tuh pesimisme. Lihat peluang-peluang ya, kita jalankan peluang-peluang itu. Bisa ya. Nggak perlu harus ke negara sebelah itu. Apalagi dibela-belain naik tongkang masuk keluar hutan, dapatnya apa gitu loh. Dipikir ya. Coba kasih tahu semua saudara-saudara, teman-teman kita semua, lihat berita ini ya, dari Antara ini ya. Di Bali banyak imigran gelap, orang-orang asing, bule-bule yang kerja. Ya, kita WNI harusnya melihat peluang di negara kita sendiri. Kalaupun terpaksa harus kerja di luar negeri, jangan ke negara sebelah itu, gajinya sedikit, dramanya banyak. Kalian harus tahu itu masalahnya ya. Jangan mau ke sana, legal maupun ilegal ya. Jangan pergi lagi ke negara sana. Ya, pergi ke Taiwan dan lain-lain aja yang gajinya 2 kali lipat atau lebih. Oke, terima kasih semuanya merasa konten bermanfaat. Bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Terima kasih. Oke, Iki akan menanggapi konten-konten Mr. Lee ini yang pelik kayak gitu, sangat pelik kayak gitu ya, guys. Saking sangat peliknya dia ini sok-sokan mengomentari para netizen dari Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Karena gajinya lebih besar di Indonesia. Tapi kenapa banyak orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia? Menjadi pekerja kebun, menjadi bibi, menjadi kerja kontraktor, menjadi kerja restoran, menjadi cleaning service, cleaner, banyak. Katanya banyak peluang pekerjaan kayak itu di Bali. Oke, kalau semua orang Indonesia ke Bali, muat Bali. Dan ada orang bule kerja di Bali itu bukan kerja mungkin Pak, mungkin mereka tuh bisnis kayak gitu loh, bisnis sama bulenya, sama orang putihnya kayak gitu loh, sesama orang putih, bukan bekerja dengan orang Indonesia jadi tukang bakso, jadi apa namanya, sapu-sapu satu jam $50. Oh tidak segampang itu Pak mencari uang di Indonesia ya, karena kita sebagai orang-orang biasa seperti kita ya, banyak peraturan-peraturan yang harus bekerja di negara kita sendiri kayak gitu loh. Jadi Anda jangan sok bijak, sok pintar, jangan sok katanya Anda konten kreator yang tidak mau membenci negara, tapi di akhir video Anda selalu menyindir jangan pergi ke negara sebelah dan bla 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 segala macam. Apakah itu cerminan dari muka Anda dari depan tapi di belakang sangat menyakitkan? Aduh, misteri makin hari makin pelik konten-kontennya ya. Aduh, sekarang ada orang Malaysia yang bekerja di Indonesia karena gajinya lebih besar di Indonesia daripada Malaysia. Tapi faktanya kenapa banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia kayak gitu loh. Misteri Anda nih pintarnya sendiri gitu. Anda seakan-akan pintarnya sendiri gitu. Anda mengakuinya sendiri kayak gitu loh. Tapi faktanya banyak itu ya, mencari pekerjaan susah di Indonesia kayak gitu. Batas usia harus 24 tahun kalau tak silap ya, dan lain sebagainya. Dan ikinya akan menghasilkan satu video lagi ya gengnya. Menurut Anda
orang Malaysia bekerja di Indonesia. Tapi kata Ustadz ini, gak ada satupun, mungkin gak ada satupun orang Malaysia yang menjadi pembantu rumah tangga di Indonesia ataupun bekerja di Indonesia. Kata Ustadz ini kayak gitu ya. Jom kita simak dulu. Let's go. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Apa misteri? Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasihan 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek nu gawang. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Lihat misteri. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia. Lah umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Ini kami menuntut negara sebenarnya Bang, karena ini sudah kejadian bertahun-tahun. Kegiatan atau program pemerintah negara kita ini tentang sekolah negeri gratis itu ibarat kata sudah 19 tahun. Tapi sampai dengan hari ini itu semua omong kosong, omdo doang yang dilakukan oleh negara. Hari ini kami dibebankan dengan biaya-biaya buku LKS, buku paket LKS, sedangkan di dalam aturan itu ada dana BOS yang mengalokasikan minimal itu 20% untuk pembelian buku paket buku wajib. Nah, tapi kalau misalnya buku LKS bisalah kami berjuang karena kami sebagai orang tua juga punya hak, punya tanggung jawab untuk pendidikan anak kami, tapi tidak serta-merta janji negara harus kami biarkan. Kami menuntut itu, Bang. Dan hari ini kalau memang pihak sekolah mengaku tidak salah dan mereka mengaku benar, coba buka itu anggaran-anggaran dana BOS dia keluarkan untuk apa saja. Itu yang bikin menjadi beban kami, Bang. Sedangkan kami ibu-ibu mama ini tahun ini juga banyak sekali yang sudah jadi janda, Bang. Nggak ada yang menafkahi. Harga buku semakin menggila. Dari 600.000 sampai 1.500.000 itu sudah luar biasa, Bang. Itu bisa bikin kami kasih makan kami selama 1 bulan untuk 4 orang anak. Itu, Bang. Harapannya sudah tidak ada lagi program-program manipulasi. Tidak ada lagi program-program omong kosong dari negara. Kami menagih janji negara yang mana memberikan fasilitas lengkap pendidikan kepada anak-anak kami. Contohnya adalah buku paket wajib. Seperti itu, Bang. Dengan siapa, Bu? Mohon izin. Saya Nina Iskandar. Kebetulan di sini dipercayakan teman-teman mama untuk menjadi korlap. Kasih, Bu. Ya. Kalau Pak Duri amankan mobil sama motor kami, Kami demo negara kita. Seperti ini, geng. kami demo. Misteri. Ini kami menuntut negara sebenarnya, Bang, karena ini sudah kejadian bertahun-tahun. Kegiatan Aku suka ya kalau ada ibu-ibu ya seperti ini ya mengkritik, menagih janji pemerintah ya. Aku setuju. Seharusnya beginilah rakyat Indonesia ya, prihatin dengan keadaan negara kita ya. Kritik sistem pemerintahan kita ya. Benar sekali yang ibu ini katakan ya. Mana janji-janji pemerintah yang mengatakan akan menggratiskan biaya sekolah dasar, tapi nyatanya tetap bayar. Ini yang perlu kita perjuangkan, yang seperti ini ya. Sekarang ya, sepertinya di Indonesia itu ya emak-emaknya yang lebih bangkit dari para bapak-bapaknya. Para bapak-bapaknya sekarang jadi lemah gemulai ya. Para bapak-bapaknya sekarang tugasnya mencari, membuka aib orang. Mantap, terbaik. Ya, nak ikut. Mak nak jadi kupu-kupu malam nih. Sepatutnya
kecerdasan Mister itu digunakan untuk mengkritik pemerintah kita kayak gitulah. Janjinya lihat sendiri, emak-emak sampai bangkit kayak gitu loh ya. Jadi miris ya kalau bilang misteri ya bisa kok, banyak loh pekerjaan. Misteri Anda kalau mau berkonten yang fakta-fakta aja lah ya. Jangan selalu menyenggol negara Malaysia kayak apa-apa menyenggol negara Malaysia, sedikit-sedikit menyenggol negara Malaysia kayak gitu ya misteri ya. Anda makin ke belakang ini konten Anda makin pelik, makin pelik, makin pelik. Tidak dibaca kayak gitu. Anda membandingkan orang yang apa namanya ya, seperti orang Mat Saleh yang kerja di Bali lah, kayak gini lah, kayak gitulah. Hei, beda misteri kayak gitu. Mereka Mat Saleh itu ke lulusan universitas apa, sedangkan kita itu loh bisa menerima mereka dengan kerja seperti kita, nggak akan bisa misteri. Jadi kalau membandingkan tentang hal itu Anda harus berpikir lebih jernih lagi ataupun lebih ya bebas lagi. Sepatutnya seperti Anda kalau kecerdasan Anda memang cerdas ya jangan apa namanya seakan-akan tidak membenci negara. Memang Anda tidak menyebut tidak membenci negara Malaysia, tidak, tapi di akhir video jangan mau kerja ke negara sana, apalagi nih tongkang orang mau nyerah sendiri kayak gitu loh. Orang kita ke mau Taiwan, mau ke Hong Kong, mau kemana itu biayanya mahal. Kalau Anda mau dibiayain silahkan, rakyat Indonesia boleh pergi ke kemanapun silahkan, sekolahkan. Masuk BT itu mahal, bayar misteri. Dan perlu banyak persyaratannya juga kayak gitu loh. Yang mau kerja ke Malaysia ini yang lulusan SD, yang tidak pandai, yang bacanya kurang paham, yang cuma bisa bekerja keras kayak gitu misteri. Anda jangan sok pintar sendiri, konten-konten Anda makin pelik makin ke belakangan ini. Tidak bisa apa ya, apa karena Anda sudah kehabisan konten terus koyak kayak gitu mungkin ya. Aduh, ketawa aku dengan misteri ya. Dengan negara kita aja kayak gitu amburadul. Malah membanggakan, jangan menyombongkan diri Anda. Seakan-akan Anda, oh, kondisi Indonesia baik-baik saja. Oh, tidak, misteri. Indonesia tidak baik-baik saja sekarang. Contohnya mama ini baru loh, video baru. Kinya ketawa, geng. Kenapa? Ketawa ikinya melihat konten misteri ini. Kalau di TikTok, ketawa ikinya kayak gitu loh. Ini tidak masuk akal kayak gitu loh. Orang yang faktanya di lapangan, dia tuh cuma tahu cari di Google. Fakta di lapangan, dia tidak pernah pergi ke lapangan itu langsung kayak gitu. Cuma tahu cari di Google. Ketawa. Aduh, oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat buat kalian. Para pendukungnya misteri terpulang kalian sajalah. Tapi berpikiran dengan akal. Kalian yang mencari kerja, yang senang kerjanya, oke kalian bolehlah mengomentari kita ya yang susah mencari pekerjaan. Karena bukan satu mulut saja yang yang berbicara, tapi banyak orang-orang Indonesia yang berbicara bahwasannya susah mencari pekerjaan di Indonesia, di negara kita sendiri. Seperti itu ya geng ya. Oke, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.